Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini kita akan membahas tentang demokrasi liberal. Apa itu demokrasi liberal? Lalu, apakah demokrasi liberal pernah terjadi di Indonesia? Kapan? Nah, untuk menjawab persoalan-persoalan seperti tadi, mari kita simak video ini bersama kami, kelompok 5. Let's go! Jadi, definisi dari demokrasi liberal adalah sebuah sistem politik yang memiliki banyak partai di mana kekuasaan politik dipegang oleh Perdana Menteri atau kabinet yang berpusat di parlemen. Perdana Menteri dan menteri dalam kabinet bisa diangkat dan diberhentikan oleh parlemen, sedangkan presiden hanya menjabat sebagai kepala negara dalam demokrasi parlemen. Demokrasi liberal berlangsung antara tahun 1949 hingga 1959. Konsep ini diterapkan dengan tujuan untuk mewujudkan demokrasi yang bebas. Dalam model ini, setiap individu tidak dibatasi untuk mengemukakan pendapatnya. Meskipun demikian, demokrasi liberal di Indonesia tidak berjalan dengan baik karena terdapat pandangan dan aspirasi yang begitu banyak dari masyarakat. Ciri khas demokrasi liberal yaitu di mana kekuasaan pemerintah hanya dibatasi oleh konstitusi sehingga tidak diperkenankan campur tangan dan bertindak sewenang kepada rakyat. Contohnya itu apa sih dalam demokrasi liberal? Jadi contohnya yang pertama adalah munculnya partai politik baru sebelum pemilu diadakan. Yang kedua, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketiga, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Yang keempat, presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. Yang kelima, perdana menteri diangkat oleh presiden. Dalam demokrasi liberal, terdapat 7 kabinet dalam demokrasi parlementer. Pada tahun 1950 sampai 1959, terdapat kabinet-kabinet yang terdapat dalam demokrasi parlementer. Yang pertama, terdapat kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastroamidjojo, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan kabinet Juanda. 1. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Dilantik pada 7 September 1950, Muhammad Natsir dari Partai Masyumi terpilih sebagai Perdana Menteri. Selama masa pemerintahan Kabinet Natsir ada keberhasilan yang diraih yaitu Indonesia masuk PBB. Berlangsungnya perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kali membahas mengenai masalah Irian Barat dan menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri. Yang kedua ada Kabinet Sukiman tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Sukiman terbentuk dari koalisasi Partai Masyumi dan PNI. Masa pemerintahan Kabinet Sukiman ini mulai muncul pemberontakan di ITII dan meluasnya Republik Maluku Selatan karena tanda tangan persetujuan bantuan ekonomi persenjataan dari Amerika Serikat. Persetujuan ini menimbulkan pertentangan dengan prinsip dasar politik Indonesia yang bebas aktif. Nomor 3 adalah Kabinet Wilopo. Setelah bekerja selama 2 minggu, akhirnya dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo. Kabinet ini menjalankan program dalam negeri seperti pemilu, yakni DPRD dan DPRD. Sedangkan program luar negeri, kabinet ini berusaha menyelesaikan masalah hubungan Indonesia dengan Belanda, pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dan menjalankan politik bebas aktif. Namun, pada 2 Juni 1953, Wilopo mengembalikan mandat pada presiden. Penyebabnya karena muncul mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia pada kabinet ini. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini dibentuk pada 30 Juli 1953. Dikenal sebagai Kabinet Ali Wongso. Kabinet Ali Sastroamidjojo berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan persiapan pemilu untuk anggota parlemen. Berakhirnya kabinet ini karena NU menarik dukungan dan menteri dari kabinet sehingga terjadi keretakan sampai kabinet dikembalikan pada presiden.
Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini dilantik pada 12 Agustus 1955 yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Keberhasilan kabinet yaitu menyelenggarakan pemilu pertama secara demokratis pada 29 September dan 15 Desember 1955. Dari hasil pemilu pertama ada 70 partai politik yang mendaftar dan 27 partai lolos seleksi. Perolehan suara terbanyak partai politik yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Berikutnya adalah Kabinet Ali Sastrawamidjoyo II, 20 Maret 1956 hingga 4 Maret 1957. Kabinet Ali Sastrawamidjoyo II memperjuangkan pengembalian Irian Barat dan membatalkan konferensi Meja Bundar. Dari perjanjian ini, Belanda dianggap lebih menguntungkan daripada Indonesia. Dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda, 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959. Kabinet Juanda merupakan kabinet terakhir demokrasi parlementer. Pencapaiannya yakni menghasilkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan keadaan ekonomi yang memburuk, menghasilkan peraturan yaitu wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut. Kabinet Juanda dibubarkan karena dianggap mementingkan partai politik daripada konstitusi. Kabinet berakhir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dekret tersebut memulai sistem politik baru, yaitu demokrasi terpimpin. Jadi itu tadi adalah pembahasan singkat tentang demokrasi liberal. Sekarang udah tahu ya apa sih demokrasi liberal itu dan bagaimana kerja demokrasi liberal di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa.